Oke, kita langsung aja bedah sebuah tsunami finansial yang diam-diam lagi ngarah ke kelas menengah kita. Baru aja ada keputusan gede yang mungkin di berita kelihatannya cuma angka doang, tapi aslinya, wah, efek dominonya kemana-mana. Dan yang bikin ironis, BI naikin bunga ini bukan karena inflasi lagi tinggi. Inflasi April kita itu cuma 2,42% loh, ini murni soal nyelamatin rupiah. Tapi yang nanggung efeknya? Dompet loh. Nah, angka 5,25% ini adalah realitas baru kita sekarang. Jadi di rapat Dewan Gubernur tanggal 19-20 Mei 2026 kemarin, Bank Indonesia bikin keputusan yang cukup mengejutkan. Mereka naikin suku bunga acuan secara agresif banget. Nggak tanggung-tanggung, langsung sikat naik 50 basis poin. Keputusan ini jelas bikin kaget banyak pihak karena memutus jeda panjang kebijakan moneter yang sebelumnya lumayan anteng. Terus di mana letak paradoksnya? Gini. Normalnya, bank sentral itu naikin bunga buat ngerem inflasi yang lagi kepanasan. Tapi coba deh kalian perhatiin data ini. Di bulan April, inflasi kita itu anteng banget di angka 2,42%. Sangat aman, sangat sesuai target. Nah, pertanyaannya, kalau inflasi bukan masalahnya, kenapa kita harus nelan obat pahit ini sekarang? Jawabannya ada di pertarungan makro buat nyelamatin nilai tukar rupiah kita. BI ngambil langkah ini bukan gara-gara harga barang di dalam negeri melonjak, tapi murni buat nahan gempuran geopolitik global. Ketegangan di luar sana, apalagi di Timur Tengah, bikin investor asing rame-rame narik duit mereka dari negara berkembang. BI harus pasang badan, bikin manuver defensif biar rupiah nggak makin nyungsep. Sayangnya yaitu tadi, efek samping dari aksi nyelamatin makroekonomi ini langsung nonjok ke dompet keseharian kita. Coba kita intip sedikit struktur suku bunga yang baru. Selain BI rate yang di-crack jadi 5,25%, suku bunga deposit facility juga naik ke 4,25% dan lending facility melesat jadi 6%. Ini tuh sinyal keras dari BI kalau kita resmi masuk ke era kebijakan moneter yang ketat. Mereka sebut ini langkah pro-stability. Jadi kesimpulannya, era uang murah udah lewat dan era uang mahal resmi dimulai. Bagian 1. Transmisi bunga ke cicilan. Pasti kalian mikir, gimana ceritanya keputusan pejabat di gedung BI bisa tiba-tiba nyedot saldo rekening kita? Ini yang namanya transmisi kebijakan moneter. Prosesnya kayak gini. Pertama, BI naikin bunga. Kedua, biaya dana bank umum alias cost of fund ikut naik. Ketiga, baru deh bank naikin bunga kredit kita. Tapi, catat poin krusial ini ya, efeknya nggak instan. Ibarat kalian nyalain AC di kamar, pas remote-nya dipencet, kamarnya nggak langsung sedetik itu juga dingin kan? Butuh waktu. Nah, transmisi bunga ini juga butuh waktu sekitar 3-6 bulan. Jadi efek cekikan dari keputusan bulan Mei ini kemungkinan baru kerasa banget di kuartal akhir 2026. Kalau sekarang lo ngerasa, cicilan gue aman-aman aja, jangan lengah. Tsunami-nya masih di tengah laut, lagi jalan ke arah kita. Bagian 2. Korban pertama, KPR floating dan kendaraan. Siapa yang bakal kena hantaman ombak pertama? Jelas teman-teman kelas menengah yang punya cicilan KPR floating atau kredit kendaraan. Skema KPR di Indonesia itu unik banget. Biasanya kita dikasih fixed rate yang murah di 2 atau 3 tahun pertama, habis itu langsung masuk masa floating yang ngikutin suku bunga pasar. Nah, yang paling rawan sekarang ini adalah para pembeli rumah di 2023 atau 2024. Kenapa? Karena masa fix murah mereka kebetulan habis di tahun ini. Ini yang namanya double whammy, alias pukulan ganda. Udah keluar dari pelindungan bunga murah, langsung dilempar ke lautan floating pas banget lagi era bunga tinggi. Buat banyak keluarga, ini berarti gaji bakal lebih banyak kesedot buat bayar bank. Dan mimpi buat punya kebebasan finansial akhirnya harus mundur beberapa tahun. Bagian 3. Pay later dan kartu kredit. Sekarang, kita geser ke demografi yang lebih mudah. Teman-teman yang hidupnya lumayan ngandelin aplikasi pay later dan kartu kredit. Di sektor ini, bunganya emang nggak langsung melonjak tiba-tiba, karena dari awal emang udah dipatok lumayan tinggi. Tapi hati-hati, ada yang namanya pengetatan siluman. Bunganya mungkin kelihatan sama, tapi tiba-tiba limit kalian susah naik. Terus, approval buat pinjaman baru jadi ketat banget. Belum lagi promo cicilan 0% yang mulai hilang perlahan. Buat mereka yang gaya hidupnya udah terpola untuk hidup dari limit, pengetatan akses yang diam-diam ini aslinya kerasa banget dan bisa bikin cash flow hancur-hancuran. Bagian 4. Pukulan ganda untuk UMKM. Penderitaan ini pastinya nggak cuma kerasa di level individu. Buat para pelaku usaha, UMKM kita sekarang lagi kena apa yang namanya the triple squeeze, tekanan dari 3 sisi sekaligus. Pertama, bunga modal kerja dari bank makin mahal. Kedua, harga bahan baku yang masih impor kayak pupuk atau spare parts itu melonjak gila-gilaan karena rupiah lagi melemah. Dan ketiga, konsumen juga lagi nahan belanja karena uang mereka tersedot buat bayar cicilan. Bener-bener, pedagang kita ini lagi kejepit dari segala arah. Mau ekspansi ngeri, akhirnya cuma bisa nahan diri biar bisnisnya sekedar tetap jalan dan bertahan hidup. Bagian 5. Kelas menengah menjadi bantalan.
Ujung dari semua tekanan makro ini membebani satu kelompok krusial, yaitu kelas menengah. Kelas menengah di Indonesia ini ibaratnya shock absorber atau bantalan ekonomi yang nahan guncangan krisis. Sebagai bantalan, refleks alaminya apa? Jelas ngelakuin defensive spending. Pembelian gede kayak ganti mobil atau renovasi rumah ditunda dulu. Dana hiburan, liburan, atau sekedar makan di luar dipangkas drastis. BI Rate ini benar-benar ngubah psikologi belanja sebuah keluarga loh. Dan kalau kalian udah ngikutin pembahasan gue sebelumnya soal kelas menengah yang mulai rentan turun kelas, ketahuilah bahwa era bunga tinggi ini adalah akseleratornya. Ini mempercepat risiko kemerosotan finansial mereka kalau nggak dijaga baik-baik. Bagian 6. Tapi, kenapa BI tetap naik? Mendengar kenyataan pahit ini, wajar dong kita mikir, emangnya BI nggak tahu dampaknya ke kita? Kenapa tetap nekat naikin bunga agresif? Biar fair, kita harus lihat dari data makronya. Situasi global itu emang darurat banget guys. Bank Sentral Amerika matok bunga tinggi, bikin pelarian modal asing dari negara kita masif banget. BI aslinya udah bakar miliaran dolar cadangan devisa buat intervensi, tapi rupiah tetap aja babak belur sampai nyentuh angka 17.700 per dolarnya di bulan Mei. Kalau ini dibiarin aja, harga barang-barang impor bakal meledak nggak terkendali. Inflasi impor inilah hantu yang paling ditakutin. Keputusan BI ini pada intinya bisa dirangkum dalam satu prinsip. Sakit sekarang versus sakit nanti. Menahan laju kredit dan bikin cicilan kita bengkak, itu adalah sakit sekarang yang masih bisa diukur. Tapi bayangin kalau rupiah dibiarin hancur. Harga kebutuhan pokok bakalan meroket liar dan nyiptain krisis ekonomi sistemik. Itu adalah sakit nanti yang risikonya jauh lebih brutal dan susah dikontrol. Jadi BI milih jalan tengah, ngambil pengorbanan yang terukur demi stabilitas fondasi. Bagian 7. Cara baca situasi keuangan. Nah, paham alasan mikro itu emang penting. Tapi yang lebih penting adalah gimana cara kita ngerespons di dompet kita sendiri. Gimana cara bermanuvernya. Ini gua kasih survival checklist 6 langkah sebagai kerangka berpikir. Ingat ya, ini framework analisis bukan nasihat finansial personal. Pertama, buruan deh review utang kalian, cek mana yang fix dan mana yang bentar lagi berubah jadi floating. Kedua, tahan dulu nafsu ngambil pinjaman baru yang konsumtif. Ketiga, tebelin dana darurat cash kalian karena likuiditas itu raja kalau ekonomi lagi ketat. Keempat, buat yang punya usaha, ini saatnya potong lemak operasional dan cari efisiensi. Kelima, pantau terus pergerakan rupiah. Dan keenam, mulai cari alternatif supplier lokal buat ngurangin pusing akibat barang impor. Memang menantang, tapi dengan strategi yang pas, kita pasti bisa kok lewatin ombak ini. Dan sekarang, gue pengen dengar langsung cerita dari kalian di lapangan. Dengan kehebohan kenaikan BI Rate ini, gimana kondisi dompet kalian sekarang? Coba dong tulis di kolom komentar. Cicilan kalian udah mulai naik, masih tetap, atau malah belum terasa efeknya sama sekali? Yuk kita ngobrol dan saling bagi insight, biar kita bisa bangun ketahanan ekonomi bareng-bareng. Terima kasih udah belajar bareng di pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.